Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin dengan NPM 240810100068. Saya dari prodi Informatika ya. Terus untuk kode kelas G140. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis atau garis besar dari artikel yang saya buat ini. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya ya. Di era digital seperti sekarang ini, ancaman terhadap negara itu tidak lagi datang dari peperangan fisik, gitu ya. Maksudnya itu bukan dari fisik saja gitu. Justru serangan terbesar itu sering muncul atau terjadi di dunia maya, seperti peretasan, hoax, terus radikalisasi secara online ya, hingga hilangnya identitas bangsa. Bagaimana kita sebagai generasi muda bisa membela negara di tengah tantangan modern ini? Baik. Mari kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari artikel saya ini adalah membahas bagaimana globalisasi dan perkembangan teknologi digital membuat batas antar negara itu semakin kabur ya. Informasi dapat beredar tanpa kendali, budaya asing masuk tanpa filter, dan ancaman cyber meningkat setiap tahun. Situasi ini membuat nilai bela negara harus diinternalisasikan dengan cara terbaru. Ya, tidak hanya lewat latihan fisik atau militer, tetapi melalui ketahanan digital, ya. Lisensi informasi atau literasi informasi maksudnya, ya, dan pemahaman identitas nasional. Begitu. Oke. Lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan itu adalah berbentuk studi literatur gitu. Ya, jadi saya mengambil beberapa jurnal atau artikel yang bisa dibilang menyebutkan tentang nilai bela negara dalam hal IT atau ya yang bersangkutan dengan prodi saya gitu. Nah, saya ambil beberapa, terus saya rangkai sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai artikel begitu. Kita lanjut ke bagian pembahasannya terkait artikel ini. Yang pertama itu adalah bela negara di era digital. Bela negara itu tidak lagi hanya soal berperang ya, tetapi juga menjaga ruang digital dari ancaman seperti hoax, terus ujaran kebencian, serangan cyber, atau manipulasi informasi, dan bagi sebagainya gitu. 4 kompetensi bela negara digital yang paling penting adalah kesadaran digital, ketahanan cyber secara personal, terus etika digital, dan kewarganegaraan digital. Oke. Lalu kita masuk ke tahap yakni adalah globalisasi dan pergeseran identitas. Seperti ini. Oke. Di sini diterangkan generasi muda kini lebih dekat dengan budaya global dibanding budaya lokal ya. Apa sih akibatnya? Akibatnya minat terhadap sejarah itu menurun. Gaya hidup makin individualis ya, meskipun nggak semuanya tapi beberapa kan. Terus identitas nasional mulai memudar kan. Globalisasi dapat menggerus rasa kebangsaan jika tidak diimbangi dengan penguatan nilai bela negara. Lanjut, yakni adalah ancaman cyber terhadap bela negara ini atau terhadap bangsa ini. Apa aja sih ancamannya? Yang pertama ada peretasan data pemerintah. Ini paling krusial ya. Terus trolling dan penyebaran hoax. Yang lalu radikalisme secara online. Terus serangan ransomware yang paling berbahaya. Kelemahan literasi digital masyarakat dapat menjadi titik paling rawan dalam keamanan nasional. Oke. Lalu lanjut, bagaimana pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan PKN sebagai wahana atau jembatan internalisasi bela negara. Baik. PKN ya, pelajaran PKN berperan sebagai strategis dalam menanamkan nilai kebangsaan, membangun karakter, melatih berpikir kritis, membentuk
digital citizenship. Nah, integrasi TI atau teknologi informasi dalam PKN ini terbukti meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman nilai bela negara ya. Jika kita lakukan gitu secara rajin. Nah, terus peran teknologi informasi dan pembelajaran berbasis Android. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi dan pembelajaran terkait Android. Nah, aplikasi Android dapat menjadi media pembelajaran pembelajaran bela negara melalui kuis interaktif, simulasi sejarah, game edukatif, terus pembelajaran mandiri gitu. Nah, hal ini menjadi bela negara lebih relevan ya bagi generasi digital ya modern lah, bagi generasi modern gitu. Terus selanjutnya adalah literasi digital sebagai pilar negara di era modern. Nah, kemampuan mengenali hoax, menjaga privasi data kita sendiri-sendiri, terus memverifikasi informasi dan beretika di dunia maya adalah bentuk bela negara paling nyata untuk saat ini atau saat inilah lebih tepatnya. Terus pelestarian budaya dan identitas nasional melalui TIK. Nah, digitalisasi budaya melalui arsip online, video kesenian, dan platform budaya menjadi upaya mempertahankan identitas nasional di tengah arus global ini, global era modern ini. Lalu, kolaborasi multi pihak dalam strategi internalisasi bela negara. Nah, internasionalisasi nilai bela negara harus melibatkan beberapa pihak ya. Yang pertama dari keluarga tentunya, terus sekolah atau kampus, pemerintah, terus platform teknologi gitu kan, terus komunitas masyarakat. Nah, karena bela negara bukan tugas militer saja, tetapi tugas seluruh warga negara itu tersebut, negara Indonesia. Kesimpulannya, bela negara di era digital ini bukan lagi sekedar mengangkat senjata, melainkan menjadi warga digital yang cerdas, mampu membedakan fakta dan hoaks, menjaga identitas budaya, dan ikut menciptakan ruang digital yang aman. Nah, dengan teknologi, pendidikan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa, generasi muda dapat menjadi benteng pertahanan Indonesia menghadapi ancaman global dan cyber. Begitu. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan garis besar dari artikel saya. Kalau bukan kita yang menjaga bangsa di dunia digital ini, siapa lagi gitu kan? Nah, mulailah dari hal sederhana, bijak bermedia, kritis pada informasi, dan bangga pada identitas negara kita sendiri. Mungkin segini aja untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.